Sudah dong. Sudah, Prof. Sudah ya? Oke. Baik ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Oke. Metabolisme karbohidrat dalam 2 kali pertemuan. Kemudian saya ada tiga kali pertemuan sebelum UTS. Diskusi itu nanti kita akan bahas masalah supaya ada sedikit tentang kasus-kasus dari metabolisme karbohidrat. Nanti pelajari diabetes, ya, pelajari hiperglikemia, pelajari hipoglikemia, ya, pelajari laktosa intoleran, ya. Nanti bahan diskusi kita di minggu ketiga. Minggu depan masih karbohidrat, minggu depannya lagi, ya. Jadi nanti kita diskusikan mengenai diabetes, kita diskusikan mengenai laktosa intoleran, kita diskusikan mengenai hiperglikemia, kita diskusikan mengenai hipoglikemia, ya, karena itu terkait dengan karbohidrat, ya. Baik. Aduh, kok hilang lagi nih? Oke, ya. Pokok bahasan 2 kali pertemuan, kayaknya sudah saya kemarin berikan di awal, ya, 2 kali. Apa itu metabolisme, fungsi metabolisme, ATP, energi, katabolik dan anabolik metabolisme. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah yang jalur metabolisme glukosa dan karbohidrat storage. Ya, kita akan bahas mengenai jalur metabolisme karbohidrat dan karbohidrat storage. Karena yang depan sudah nih. Ini sudah kemarin ya? Sudah ya? Sudah, Dok. Sudah. Oke, ini karena sudah ya. Oke. Nah, maksud sekarang begini. Ya. Jadi kan kalau misalkan ada 3 tahapan sebetulnya sebelum nutrisi atau bionutrisi di metabolisme. Tahap pertama adalah dia akan mengalami metabolisme yang sangat simpel, sederhana, itu terutama di sistem digestif, sistem pencernaan, ya. Di kunyah, di mulut ada enzim. Kalau pada di kita itu ada enzim amilase untuk karbohidrat, itu kan. Kemudian dari situ dikunyah sangat sederhana sekali, di chopping menjadi bagian-bagian kecil dengan harapan luas permukaannya lebih besar, lebih luas, permukaan lebih luas, sehingga lebih banyak dapat kontak dengan air liur yang ada di situ, ada enzim amilase. Oke. Jadi di situ ada hidrolisis yang sangat sederhana, ya, terhadap biomolekul atau makanan yang masuk ke dalam mulut, ya. Menjadi subunit yang lebih kecil, ya, subunit lebih kecil, tapi belum sempurna. Tapi paling tidak sudah ada stage 1. Oke, pada masih stage 1, pada tahap pertama tuh di kelenjar ludah atau di kelenjar salivary gland itu ada pada maksila dan mandibula ini, ya. Saudara lihat, kalau saudara makan sedikit itu sudah keluar air liurnya, tapi saudara tidak merasa, ya. Itu akan mensekresikan amilase untuk mendigest pati, ya, mendigest pati. Okay. Kemudian masuklah ke dalam lambung, itu akan diskresikan HCl. Itu dia secara umum, ya, itu akan mengenerasikan protein dan pepsin pada umumnya, ya, pada umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada karbohidrat, itu akan di beberapa dipotong. Tapi sayangnya kalau dengan HCl, hidrolisis dengan ini, proses digestinya tidak seperti pada enzim. Ya, kalau pada enzim itu dia kalau pada enzim itu dia rapi,
Ya, potong misalkan kalau pada karbohidrat 2 molekul ya. Tetapi kalau pada stomak, pada HCl itu tidak seperti itu ya. Kadang-kadang mereka sembarang aja motong. Kemudian masuklah dia ke dalam usus. Ya, ke dalam usus. Nah, di dalam usus itu ada pankreas yang mensekresikan berbagai macam enzim untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh yang setelah mengalami proses di lambung. Oke? Nah, yang saya katakan tadi yang tahap pertama itu misalkan hidrolisis karbohidrat. Anda lihat yang saya kurung kotak itu adalah karbohidrat yang panjang misalkan. Itu oleh enzim amilase di dalam mulut ya, di dalam mulut, di dalam lidah. Di dalam lidah itu akan dirubah menjadi amilum misalkan. Beberapa amilum. Oke? Ini adalah yang pada lipid. Nah, oke. Tahap kedua itu baru di dalam sampai pada di dalam usus ya, dari mulut ke lambung masuk usus. Nah, baru kemudian diserap di situ ya. Jadi pada tahap kedua ini metabolismenya sedikit lebih bagus, menghasilkan subunit yang paling kecil ya. Jadi di situ ada konversi monomer ke dalam bentuk yang sudah dioksidasi lebih komplit. Katakan misalkan pada tahap kedua itu karbohidrat yang kalau masuk ke dalam metabolisme itu adalah akan dirubah menjadi glukosa atau fruktosa. Ya. Kemudian glukosa kemudian akan dirubah menjadi asetil CoA. Sudah mulai lebih subunit yang paling kecil. Itu kalau karbohidrat. Jadi karbohidrat dipotong menjadi monosakarida. Kalau sudah belajar kemarin dari heteropolisakarida, disakarida dan monosakarida. Jadi gula yang kita makan karbohidrat jadi glukosa atau fruktosa, kemudian dirubah menjadi asetil CoA. Asetil CoA-nya yang nanti masuk ke dalam metabolisme selanjutnya. Kalau protein misalkan, jadi semua protein itu akan berubah menjadi asam amino, ya, kemudian akan mengalami diaminasi. Jadi dia pada setiap tahapan asam amino itu akan protein itu akan berubah menjadi asam amino. Kemudian juga pada lipid itu akan dikonversi menjadi asetil CoA. Ya, ini tahap kedua. Kemudian tahap ketiga baru dia masuk ke dalam proses yang kita akan bicarakan tadi. Ya, nanti ada proses glikolisis, ada proses Erdős-Meyerhof, ada proses eksosa monofosfatsan, ada proses gluconeogenisis, ada proses glikolisis, nah ada proses fermentasi. Yang disitu yang kita akan bahas, ya. Jadi secara kompleks biomolekul itu akan dioksidasi dari biomolekul akan menghasilkan ATP. Okay. Nah, kalau yang di bawahnya, everything has been converted to asetil CoA, apapun makanannya, apapun biomolekulnya, bukan apapun makanannya, minumnya adalah teh, ini bukan. Tapi setiap biomolekul, entah lipid, karbohidrat, protein itu akan dirubah menjadi asetil CoA. Karena asetil CoA lah yang bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Ya, makanya apapun yang di nutrisi itu, maka akan dikonversi, dirubah menjadi asetil CoA. Okay. Dan seterusnya. Dan asetil CoA group ini akan masuk ke citric acid cycle atau yang sering kita kenal sebagai siklus Krebs, ya, atau TCA yang sering kita saudara sudah dengar. Kemudian barulah yang terakhir akan dirubah menjadi CO2 dan ATP. Oke, itu secara garis besar. Ini kita akan bahas. Nah, kalau ini saya belum berubah nih. Kita lihat misalkan sekarang makromolekul. Ekstrak pati, ya. Pati akan didigest di dalam, tadi saya katakan di dalam mulut, di dalam lambung akan menghasilkan glukosa, ya. Oleh enzim kinase juga menjadi glukosa 6-fosfat. Oke, ya. Dipotong-potong seperti itu ya, dipotong-potong. Jadi glukosa 6-fosfat itu ada karbonnya 6, ya. Karbonnya 6. C6 ya. Nah, di situ glukosa 6-fosfat akan mengalami proses glikolisis. Nah, jadi jalur metabolisme karbohidrat yang pertama itu namanya glikolisis. Ya.
pemecahan karbohidrat. Jadi glukosa 6-fosfat dirubah menjadi itu kan 6C diubah menjadi piruvat. Piruvat itu adalah 3 atom karbon. Nah, 3 atom karbon. Jadi menjadi unit struktur. Nah, glikolisis ini kalau kita misalkan tadi kita punya asupan, maka dia makroglukosa didapati apapun karbohidratnya. Kalau di sebelah kanan glikogen, ketika misalkan cadangan karbohidrat di dalam tubuh itu tidak ada. Maksud saya adalah asupan karbohidrat itu tidak ada di dalam tubuh, maka sumber dari glukosa 6-fosfat yang ada dalam kotak kecil itu diambil dari glikogen. Ya. Jadi glikogen akan mengalami proses enzimasis menghasilkan glukosa 1-fosfat, kemudian glukosa 1-fosfat dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, disitulah kemudian akan mengalami proses metabolisme glikolisis. Nah, ini dia. Proses glikolisis ini kemudian asam piruvat, ya asam piruvat tadi saya katakan glukosa akan dirubah menjadi asam piruvat menjadi asetil-CoA, lihat. Ya, asetil-CoA, karena asetil-CoA inilah yang bisa masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kalau glikolisis itu terjadi di sitoplasma, maka yang di sebelah kanan piruvat dirubah menjadi asetil-CoA, masuk ke siklus asam sitrat, menghasilkan menghasilkan CO2 dan ATP. Oke, ya kayak itu. Ya, ini garis besarnya proses glikolisis. Nah, lihat. Jadi dari 6 karbon, 6C dirubah menjadi diasilgliserida, dirubah menjadi piruvat, ya, 3 atom C. Dan piruvat masuk ke dalam siklus krea sebelah kanan, dirubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA itu atomnya 2C. Pertanyaannya adalah kemana C yang satu? Ya, kemana atom C yang satu? Nanti kita diskusikan. Ya. Nah, ini jadi oksidasi karbohidrat ini adalah oksidasi karbon. Sekarang ini sudah nih, saya lewatkan ini karena ini kemarin sudah saya kasih, ini, ya. Oke, saya sudah kasih ini biar enggak. Sekarang sudah nih ya, fungsi metabolisme sudah ya. Ini memperoleh energi dari sumber molekul atau dari sinar matahari, misalnya kalau pada tumbuhan. Jadi mengubah nutrisi menjadi prekursor untuk komponen-komponen sel, ya. Yang ketiga adalah assembling, artinya menyusun prekursor dengan menggunakan energi untuk membentuk komponen sel. Kalau yang nomor 2 itu sama artinya dengan katabolisme, yang nomor 3 itu sama dengan anabolisme. Oke, jadi sederhana. Ya. Ini sudah saya jelaskan juga kemarin kalau nggak salah ya, sudah saya lewati. Nah, fungsi ATP, kemarin sudah juga. Jadi sebagai kerja kimia, jadi memasok energi untuk mensintesis makromolekul. Jadi kalau misalkan katabolisme menghasilkan ATP, nah ATP itu digunakan untuk proses anabolisme. Ya, jadi untuk kerja secara kimia maksudnya, jadi memasok energi untuk mensintesis makromolekul. Jadi digunakan untuk anabolisme. Yang kedua adalah transport work, jadi ATP memasok energi yang dibutuhkan untuk memompa. Jadi ketika nutrisi masuk dan keluar dalam sel, terutama di membran sel, itu memerlukan ATP. Kemudian yang terakhir adalah sebagai medical work, di mana ATP masuk energi untuk gerakan seluler. Jadi aktivitas sel yang lain. Ya. Ini sudah kemarin ya. Jadi anabolisme, katabolisme, Anda harus hafal ini ya. Saya lewat ini. Nah, ini anabolisme itu kan proses pembentukan ya, proses pembentukan ya. Kemudian, nah kalau katabolisme itu kebalikannya ya, berubah menjadi lebih kecil, dia menghasilkan energi. Ya. Ini katabolisme ya. Nah, ini bedanya anabolisme dan katabolisme. Ya. Sedikit karena belum lah saya.
Kalau anabolik itu molekul organik kompleks besar dibangun dari molekul kecil. Contohnya adalah biosintesis. Reduktif. Jadi reduktif artinya sama artinya dengan menghasilkan senyawa yang lebih besar. Hasil katabolik. Oke. Kalau katabolik sekali lagi penguraian molekul kompleks yang lebih besar jadi molekul yang lebih kecil. Oke. Contohnya degradasi, oksidasi. Misalkan oksidasi beta oksidasi itu kan sama dengan pemecahan molekul-molekul besar menjadi kecil menghasilkan senyawa-senyawa lebih sederhana. Energi dihasilkan, ya. Jadi energi dihasilkan dalam proses katabolisme digunakan untuk proses anabolik. Oke. Nah, ini bagaimana hubungan antara katabolisme, anabolisme yang selalu berhubungan, ya. Coba lihat yang nutrien, yang sebelah kiri atas, karbohidrat, lemak, sama protein, ya, akan mengalami katabolisme, ya, kalau dia masuk ke dalam mulut, lambung, usus, kan, itu akan mengalami oksidatif, estrogenik, menghasilkan produk yang paling kecil. Air, CO2, mungkin amonia. Nah, di situ dalam proses katabolisme itu akan menghasilkan energi. Ya, akan menghasilkan NADPH, akan menghasilkan GTP, ya, akan menghasilkan ATP. Oke, nanti NADH, NADP sama GTP itu akan masuk ke dalam transfer elektron namanya. Nanti kita akan bahas. Nah, energi yang dihasilkan yang di tengah-tengah ini itu digunakan oleh proses anabolisme. Jadi molekul-molekul yang kecil, misalnya kalau proses penyembuhan memerlukan jaringan protein, kan protein harus dibentuk, ya. Nah, dibentuknya dari prekursor molekul ini, asam amino, atau juga gula, monosakarida, atau asam lemak, dan basa-basa juga ya. Akan membentuk protein, polisakarida, lipid, dan itu hubungannya. Sama aja dia katabolisme, ya. Ini hubungannya ini. Jadi kalau saya kembalikan, nah ini misalnya kalau karbohidrat diubah menjadi glukosa supaya dengan melihat ini lebih mudah. Polisakarida diubah menjadi glukosa, diubah menjadi piruvat, diubah menjadi asil-CoA, masuk ke siklus Krebs, TCA, ya, dan akan mengalami proses di siklus Krebs menghasilkan CO2 dan energi. Kalau lemak misalkan, nah akan menghasilkan asam lemak, gliserol, baru berubah menjadi piruvat. Itu jalurnya, ya. Ada juga sebagian juga menjadi asil-CoA. Jadi kalau lemak itu masuk ke siklus Krebs melalui dua jalur, pertama masuk melalui piruvat atau masuk melalui asil-CoA. Kalau protein akan berubah menjadi asam amino, dirubah menjadi asam piruvat, baru menjadi asil-CoA masuk ke siklus Krebs. Ada juga asam amino dirubah menjadi asil-CoA. Bahkan beberapa asam amino memang kalau saudara nanti melihat sebentar di siklus Krebs itu kan itu banyak asam amino di sini, ya. Banyak asam amino. Jadi dia bisa masuk langsung ke siklus Krebs. Ini jalurnya. Kalau misalkan proses katabolisme. Tadi kan disebutkan bahwa produknya adalah CO2, energi, dan energi. Ini stik 1, stik 2, stik 3. Nah, ini yang tadi yang kita bahas itu, ya. Tahap pertama di mulut, seterusnya yang kedua berubah menjadi piruvat asil-CoA, yang ketiga menjadi energi. Ini sama sebenarnya, ini sama. Kalau saya perlihatkan ini, ya, sekali lagi untuk mengingat supaya lebih gampang sudah mengingat, ya. Jadi biomolekul digesti, diabsorpsi, karbohidrat menjadi gula sederhana, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol, akan mengalami proses katabolisme, apapun ininya akan menghasilkan asil-CoA masuk ke siklus Krebs, itu akan menghasilkan ATP. Ya. Saya lewati ini. Nah, ini dia. Yang kita akan bahas adalah ini. Ada 7 sub yang kita akan bahas. Khusus mengenai metabolisme karbohidrat.
Jadi nanti metabolisme kalau karbohidrat masuk ke dalam proses pencernaan akan mengalami metabolisme, satu mengalami proses glikolisis, akan mengalami fermentasi, akan bisa mengalami hexosa monofosan atau PTW, atau mengalami gluconeogenesis atau glycogenesis. Jadi mohon dicermati masing-masing ya. Siklus Krebs atau tricarboxylic acid, kemudian respirasi. Atau yang terakhir apa yang disebut sebagai elektron transfer chain. Ini rantai transfer elektron. Oke. Glikolisis itu adalah perubahan glukosa menjadi virupat. Ya. Glikosa adalah perubahan karbohidrat, atau spesifik sebenarnya perubahan glukosa menjadi asam virupat. Ya, prosesnya bisa aerobik maupun anaerobik. Artinya bisa berlangsung membutuhkan oksigen ataupun tidak membutuhkan oksigen. Mohon maaf, saya karena ikut upacara bendera ini saya menggunakan dua device. Oke, sekali glikolisis. Oke, bisa terjadi tanpa oksigen ataupun menggunakan oksigen. Fermentasi, nah perubahan glukosa menjadi etanol dan CO2 ini tidak memerlukan oksigen. Artinya begini, ketika misalkan dalam sel, ketika karbohidrat masuk, kekurangan oksigen atau tidak ada suplai oksigen untuk sementara waktu, misalkan hanya beberapa detik, jangan banyak. Maka glukosa itu tidak dirubah menjadi asil CoA, tapi akan dibelokkan reaksinya mengalami proses fermentasi. Ya, fermentasi. Kalau dalam tubuh nanti glikolisisnya yang berbeda hanya dalam hal energi yang dihasilkan. Ya. Nah, kalau fermentasi ini khusus pada organisme-organisme yang multiseluler yang lebih rendah daripada sel tingkat tinggi, ya. Maka dia akan menghasilkan etanol dan CO2. Misalkan fermentasi tape, viom, ya, brom, dan sebagainya. Kalau di Bali brom namanya. Kalau tape, kemudian fermentasi yang lain seperti halnya menggunakan yang bir, yang kayak gitu, dia fermentasi. Oke? Okay? Hexosa monofosan V ini adalah kalau yang glikolisis ini disebut juga dengan Erdős-Meyerhof, ya. Glikolisis sampai kemudian sempurna menjadi siklus Krebs itu disebut dengan Erdős-Meyerhof. Ya, Erdős-Meyerhof. Kemudian kalau hexosa monofosan V ini adalah jalur lain yang bisa digunakan sel untuk memetabolisme glukosa. Itu, ya. Ada jalur lain, seperti halnya kita kalau di dalam jalan itu, misalnya kalau saudara terbayang dengan kampus Denpasar dengan kampus Bukit, itu kan banyak jalan yang bisa menuju dari Denpasar ke Bukit atau sebaliknya. Ya, bisa menggunakan jalan bypass di Bagus Mantre, Profesor di Bagus Mantre, atau bisa menggunakan jalan di atas tol. Ya, kayak gitu. Nanti gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan apa ini? Glukosa dari bahan-bahan bukan karbohidrat. Nah, gimana nih? Jadi gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa, pembentukan glukosa yang bahan-bahannya tidak berasal dari karbohidrat, tetapi berasal dari asam-asam lemak, berasal dari gliserol, berasal dari asam-asam amino. Bedakan ya. Artinya apa? Kalau saudara atau hewan misalkan dalam jangka tertentu tidak mendapatkan karbohidrat dari luar, sementara otak itu kan membutuhkan energi yang berasal dari glukosa, maka glukosa itu bisa dibentuk dari asam-asam amino atau dari asam-asam lemak. Itu jalurnya namanya gluconeogenesis. Artinya kalau saudara nggak makan karbohidrat nggak apa-apa gitu. Hanya saja penyediaannya tidak secepat kalau kita mengkonsumsi karbohidrat.
Kemudian yang nomor 5 ada glikogenesis dan glikogenesis. Glikogenesis pembentukan proses pembentukan glikogen. Itu namanya glikogenesis. Sedangkan glikogenesis adalah proses penguraian glikogen. Ini penting kalau misalkan cadangan ini penting kalau misalkan asupan karbohidrat dalam tubuh itu tidak mencukupi atau kurang, atau mungkin dalam puasa misalkan, maka masih ada cadangan glikogen. Nah, glikogen itulah yang kemudian di mobilisasi dan dirubah untuk glukosa, namanya glikogenolysis. Tetapi kalau misalkan hewan atau manusia yang mengkonsumsi karbohidrat yang berlebihan terus dan berlebihan, maka sebagian dirubah menjadi energi dan sebagian disimpan menjadi glikogen, namanya glikogenesis. Sebagian lagi disimpan menjadi lemak, ada prosesnya. Oke, okay? Nah, sikoscribe ini itu akan kita gabung dengan yang nomor 1. Itu namanya Ebden-Meyerhof. Ya, dari glikolisis sampai sikoscribe disebut Ebden-Meyerhof pathway. Yang terakhir adalah respirasi. Kita akan membicarakan bagaimana energi itu dibentuk. Ya, ini melibatkan transportasi elektron. Oh, ini dia ya, ini ya sebenarnya. Glikolisis. Sama. Saya bikin dua. Kok banyak sekali nih? Selamat pagi, Bro. Ini tadi sudah jelaskan, harusnya di sini sebenarnya, oke? Ini tadi ya. Nah, kita bicara glikolisis, tadi sudah jelaskan glikolisis ya. Bagaimana karbohidrat mengalami proses glikolisis, berubah menjadi 6 atom karbon, menjadi 3 atom karbon, menjadi asam piruvat. Nah, asam piruvat akan masuk ke sikoscribe, masuk ke mitokondria, berubah menjadi acetyl-CoA. Acetyl-CoA akan mengalami proses sikoscribe, kemudian akan menghasilkan CO2 dan ATP. Oke, ini sudah saya jelaskan ya. Nah, ini glikolisis ya. Jadi ada 10 rangkaian reaksi. Jadi nggak usah dihitung ya. Jadi 10 rangkaian reaksi. Jadi memecah glukosa menjadi 2 asam piruvat. Jadi glukosa itu 6C, sedangkan asam piruvat itu ada 2C. Terjadinya di sitoplasma. Okay. Jalur ini sampai dengan sikoscribe itu disebut dengan Ebden-Meyerhof. Ini adalah jalur utama proses metabolisme glukosa. Sekali lagi, ini adalah jalur utama proses metabolisme glukosa. Jadi dari glikolisis sampai dengan Ebden-Meyerhof. Dari glikolisis sampai dengan TCA. Kalau yang dari glukosa sampai asam piruvat saja yang digambar kanan itu disebut dengan glikolisis. Kan perubahan glukosa menjadi asam piruvat. Tapi kemudian asam piruvat menjadi acetyl-CoA dan masuk ke sikoscribe, itu satu kesatuan akan disebut sebagai Ebden-Meyerhof. Oke. Tadi kita sebutkan bahwa glikolisis itu bisa terjadi secara aerob maupun aerobik. Aerob artinya membutuhkan oksigen. Ketika dia ada oksigen, maka glikolisis aerob itu akan menghasilkan asam piruvat dan 8 ATP. 8 ATP. Dari mana 8 ATP? Saudara akan lihat dari sini, ya. Kalau glukosa menjadi glukosa fosfat, kalau saudara lihat nih yang kursor saya, dia membutuhkan satu energi. Kemudian glukosa 64 berubah menjadi fruktose 64 dibutuhkan satu energi, berarti 2 energi yang dibutuhkan. Ya. Karena sama-sama 6C, jadi konversinya tetap satu. Kemudian akan berubah menjadi glukosa 1,6-fosfat, kemudian dan seterusnya ke bawah. Nah, ini ketika gliseraldehyde dan fosfat dirubah menjadi bisphenol gliserat akan menghasilkan NADH. Oke. Kemudian ketika yang ini bisfogliserat menjadi fosforat menghasilkan satu ATP. Ya. Kemudian dari fosfopiruvat menjadi piruvat menghasilkan ATP. Berapa ini? Ya. Berapa ini coba? Tahu? Bisa dihitung ini? Ini sudah 3 atom C nih. 3 atom C ya. Berarti kalau 6, berarti ini 2 kali jadinya. 1 mol ATP berarti ini 3 mol ATP. Ini kan 2. 1 molekul menjadi 1 mol ATP jadi 2, 4. Nah, 3 lagi mana? Bisa? Gimana caranya? Ya.
Nah ini jadi tuh, nanti NADH ini akan masuk ke siklus Krebs. Akan menghasilkan 3 mol ATP. Ya, 3 2 kurang satu lagi nih, dari mana nih dapat? Coba nanti hitung lagi ya. Dia akan menghasilkan 8 mol 8 ATP per 1 mol glukosa. Ya, nanti coba nanti hitung lagi ya. Kalau glikolisis aerob itu akan menghasilkan asam laktat. Asam laktat itu per 1 mol glukosa. Jadi perbandingannya berapa? Jadi antara glikolisis aerob dengan glikolisis aerob itu perbandingannya adalah 4 kali lipat. Ya. Jadi kalau glikolisis aerob menghasilkan 8 ATP, sedangkan glikolisis anaerob menghasilkan 2 mol ATP. Jadi lebih efisien menggunakan oksigen karena menghasilkan 8 mol ATP. Okay. Nah ini kira-kira ini ya, yang tadi bayangannya. Jadi glukosa, glikolisis terjadi di sitoplasma, ya glukosa berupat, transition reaction masuk ke siklus Krebs dan seterusnya. Nanti kita akan bahas mengenai elektron transport system ini ya, menghasilkan ATP. Oke, ini yang siklus Krebs ya. Tadi kan glukosa dirubah menjadi asam piruvat. Ini namanya yang apa namanya yang karena saya ini namanya proses glikolisis. Dari glukosa fosfat sampai ke piruvat itu namanya glikolisis. Dan masuk menjadi siklus Krebs. Ya, siklus Krebs ini. Oke, supaya ada gambar saja. Nah, sekarang kita masuk ke siklus asam Krebs. Kalau dia, tadi kita katakan asam piruvat ini akan menghasilkan asetil-CoA. Oke, asetil-CoA ini baru bisa masuk ke siklus asam sitrat. Jadi harus dirubah menjadi asetil-CoA baru bisa masuk ke siklus Krebs. Kita lihat sekarang, siklus asam sitrat adalah jalur metabolisme siklus yang terjadi di mitokondria bagian matrik. Pada awal siklus asam sitrat, CO2 sekali lagi ya, C2A membawa gugus asetil dengan atom C2 untuk bergabung dengan molekul C4 dan menghasilkan 6 asam sitrat atau C-nya 6. Ya. Setiap gugus asetil yang diterima dari reaksi transisi dioksidasi menjadi 2 molekul C2. Ya. Setiap gugus asetil yang masuk kemudian di dalam siklus sitrat itu akan berubah menjadi C2. Kita lihat ya, semoga ada ini. Masih keterangannya tentang ini ya. Nanti saudara bisa baca ini ya. Nah, terlalu kecil kali ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dilihat ya, tapi karena di layar sebenarnya masih bisa dilihat semuanya. Ini asetil-CoA ya. Ini asetil-CoA yang saya lingkarin. Nah, masuk ke dalam, nanti keterangannya baca di kirinya ya. Jadi asetil-CoA ini masuk ke siklus akan bereaksi dengan asam oksaloasetat, menghasilkan asam sitrat. Nah, mengapa kemudian disebut sebagai dengan siklus asam sitrat? Ya, mengapa kemudian dia disebut sebagai siklus asam sitrat? Jadi asetil-CoA yang tadi yang berasal dari metabolisme beberapa berbagai biomolekul, asetil-CoA ini akan masuk ke siklus Krebs, kemudian akan bereaksi dengan asam oksaloasetat akan menghasilkan asam sitrat. Dan seterusnya kemudian ini namanya siklus ya. Akan dirubah lagi menjadi asetil-CoA oksaloasetat, kemudian ketemu lagi dengan asetil-CoA untuk asam sitrat dan seterusnya. Ya akan seperti siklis ini. Ya. Nah, di setiap tahapan ini dia akan menghasilkan NADH. Dia akan menghasilkan NADH. Dia juga akan menghasilkan 1 ATP. Dia juga akan menghasilkan PAD, plavin adenokloida, dan menghasilkan NADH. NADH ini kemudian dengan plavin adenokloida ini, dia akan masuk ke siklus rantai transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Jadi ada yang langsung menghasilkan ATP, tapi ada yang menghasilkan dalam bentuk NADH. Nah, NADH dan FAD ini akan masuk ke rantai transfer elektron. 1 molekul NADH akan menghasilkan 3 mol ATP. Yang ini. Oke. Kalau yang ini, FAD, 1 mol plavin adenokloida hidrogen, ketika masuk ke siklus akan menghasilkan 2 mol ATP. Sehingga nanti bisa kita hitung berapa sebetulnya 1 mol glukosa
secara sempurna dirubah dari glikolisis sampai ke siklosklerat, berapa energi yang ya. Oke, ini mungkin lebih apa namanya, lebih jelas kelihatannya. Nah, saya ulang lagi ya. Asam piruvat dirubah menjadi asetil CoA, dia menghasilkan NADH, menghasilkan satu molekul NADH. Oke. Tadi saya katakan bahwa asetil CoA akan bereaksi dengan oxalostat, akan menghasilkan asam sitrat. Dan seterusnya dengan berbagai macam enzim akan dirubah seperti ini ya. Dan setiap tahapan akan memerlukan reaksinya memerlukan air, dihasilkan CO2 dan menghasilkan NADH. Oke. Baru dua molekul NADH yang dihasilkan. Ingat ya, N2-NADH. Dari sitrat menjadi asam ketoglutamat juga akan menghasilkan NADH. Tiga. Kemudian GTP menjadi GTP, menghasilkan 1 mol GTV. Oke. Kemudian dari sini akan menghasilkan 1 mol plapen adenokloida. NADH. Nah, yang warna-warna kuning ini nanti saudara bisa hitung berapa kita bisa hitung berapa energi yang dihasilkan. Nah, kita lihat sekarang yang di bawah, 1 molekul hirupat asam hirupat, yang ini yang atas, itu akan menghasilkan 4 mol NADH. Benar, coba lihat 4 mol NADH. 1, 2, 3, 4. Betul ya? Oke. 1 mol NADH kalau masuk ke transfer elektron akan menghasilkan 3 mol ATP. Jadi 4 ke 3. Sama dengan 12 ATP. Betul. Kalau plapen adenokloida, ya kalau masuk ke dalam rantai elektron akan menghasilkan 2 mol ATP. Berarti 1 kali 2. Ya kan? Kan 1 mol ini kan. Nah, GTP akan menghasilkan setara dengan ATP. Sehingga total 15 ATP per asam piruvat. 1 mol asam piruvat ini ketika masuk ke siklosklerat akan menghasilkan berapa? Menghasilkan 15 mol ATP. Karena glukosa itu adalah 6C, sedangkan piruvat 3C, berarti setiap 1 mol glukosa akan menghasilkan 2 piruvat. 2 molekul piruvat, berarti 2 kali 2. Karena setiap 1 mol menghasilkan 15, maka dari sekunder kedua sama dengan 30. Betul ya? Tadi kita katakan, dari glukosa menjadi piruvat menghasilkan 8 mol ATP kalau dalam keadaan aerobik. Maka jumlah total energi yang saya adalah 8 ditambah 30 menjadi 38 mol ATP. Oke ya, bisa nanti lihat lagi ya. Semakin banyak saya kasih gambar, bisa mungkin lebih mudah dimengerti. Ya. Nah ini ya kalau siklus asam sitrat ya, 2 gugus asetil sama ya, asetilnya sama berasal dari asam piruvat, outputnya ya 6 NADH, 2 plapen dan 2. Ini sama ya, sama hitungannya sama. Nah ini lebih spesifik lagi ya, nanti saudara bisa pelajari ya. Lebih spesifik lagi, kita lihat yang sebelah kiri, jalur glikolisis. Ke kanan, reaksinya dikatalis oleh enzim di bawahnya, kemudian bagaimana dia metode dihasilkannya. Nah, paling kanan sekali saudara lihat bisa jumlah fosfat yang dihasilkan per mol glukosa. Oke, 6, 2, 2, 10. Tapi harus dilihat bahwa ada penggunaan ATV untuk reaksi katalis eksosa menjadi fosfofruktokinosa. Ini kan kalau glikolisis kan menjadi 6 glukosa. Glikolisis itu kan berasal dari awalnya kita hitung dari 6 glukosa 6 fosfat. Nah, di atasnya itu ada glukosa gitu loh. Ketika glukosa dirubah menjadi glukosa 6 fosfat, itu membutuhkan 2 ATP. Sehingga 10 dikurangi 2 menjadi 8. Boleh bayangkan, tadi kita hitung bahwa proses glikolisis itu kita mulai dari glukosa 6 fosfat sampai piruvat. Sementara glukosa 6 fosfat itu berasal dari 6 glukosa. Oke? Glukosa 1 fosfat atau glukosa. Ketika glukosa dirubah menjadi glukosa 6 fosfat itu membutuhkan energi. Itu ya, membutuhkan 2 minus 2. Sehingga totalnya menjadi 8. Oke.
Sekarang asam siklositrat. Nah, ini kan jadi reaksinya dikatakan oleh enzim ini, metode produksinya seperti ini, jumlah energi yang dihasilkan. Jadi 2 NADH, 2 kita tadi kan sebut 3 mol ya, 3 mol ATP ya, 3 mol NADH ya, kali 2, 6, 6, 6, jadi 18. Betul? Kemudian menghasilkan 2 tadi pelapin adenoglukosa 2. Kemudian 1 ya, 1. Kemudian pelapin 2 GTP, maaf, 2 GTP sama dengan 2 ATP. Kemudian pelapin adenoglukosa 2 kali 2, 4. Kemudian terakhir menghasilkan NADH 4. 6, 30. Sehingga totalnya adalah 38. Jadi yang saya sebutkan tadi kan 8. Ya. 30 tambah 8, 38. Coba Anda bandingkan yang di bawah. 1 mol glukosa dalam keadaan anaerobik hanya menghasilkan 2. Artinya ketika kekurangan oksigen, maka dia tidak sampai ke siklus Krebs, langsung terakhir. Sehingga hanya menghasilkan 2. Oke, kira gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fermentasi. Kita masuk ke fermentasi, mudah-mudahan sampai hanya ke nomor 3 aja. Fermentasi. Oke. Tadi kita katakan kalau misalkan beberapa glukosa yang tidak menghasilkan oksigen, yang tidak menggunakan oksigen, akan menghasilkan pelupat, tapi reaksinya dibelokkan menjadi asam laktat. Ini kan? Nah, kita lihat ini, fermentasi merupakan proses penguraian glukosa menjadi etanol dan CO2 secara anaerobik. Glukosa menjadi piruvat yang saya kotak-kotak merah itu, kalau dia sempurna sampai ke bawah itu siklus Krebs. Ya, glukosa piruvat siklus Krebs sempurna disebut dengan Ebden-Meyerhof. Kalau glukosa sampai piruvat disebut dengan glikolisis, sampai ke bawah disebut dengan Ebden-Meyerhof. Itu adalah jalur utamanya. Nah, kemudian kalau dia tanpa oksigen, maka piruvat tidak bisa masuk Krebs, tetapi ada mekanisme lain namanya proses fermentasi, bisa menghasilkan asam laktat anaerob atau astaldehida, akan menghasilkan etanol juga. Nah, yang sebelah kanan adalah asam laktat, sebelah kiri ada astaldehida. Di sebelah kanan misalkan asam piruvat. Kalau di dalam tubuh, ya, kalau di dalam tubuh manusia itu tidak ada istilahnya fermentasi. Hanya tidak ada istilahnya fermentasi sebetulnya ya, karena ya fermentasi akan menghasilkan CO2 dan etanol. Ini kalau dalam tubuh, tadi kalau misalkan saudara lari dalam 100 meter cepat itu kan, selama Anda lari tidak akan bernapas. Yakin Anda tidak bernapas. Itu kan dalam 10-9 detik kan Anda tidak membutuhkan oksigen. Benar tidak? Nah di situ asam piruvat akan dirubah menjadi laktat. Atau ketika saudara berolahraga yang lama, maka piruvat akan berubah menjadi asam laktat. Orang mengatakan, oh saya capek. Karena memang kebanyakan asam laktat yang terbentuk itu akan menumpuk di otot. Ya, dia asam piruvat yang tentu akan menumpuk di otot, akan menyebabkan saudara menjadi kecapean. Nanti ada mekanisme lain bagaimana asam laktat dirubah menjadi glukosa, ada. Jadi asam laktat itu nanti akan dibawa ke hati, ke organ hati. Karena di organ hati ada enzim yang mampu merubah asam laktat menjadi glukosa kembali. Kalau dalam otot tidak ada enzim yang bekerja untuk itu, sehingga numpuk di otot, sehingga Anda menjadi kelelahan. Kalau pada mikroorganisme tertentu, seperti misalkan kita fermentasi pada tape, misalkan yang sebenarnya, maka asam piruvat dirubah menjadi astaldehida dan etanol dan CO2. Maka kalau karbohidrat, saudara kasih ragi begitu, maka karbohidrat itu akan menjadi matang, aromanya akan berbeda, terasa manis dan ada etanolnya. Disebut dengan fermentasi, lebih tepatnya fermentasi alkohol. Oke, jadi nanti di dalam tubuh tidak ada fermentasi, jadi piruvatnya akan berubah menjadi laktat. Tapi kalau pada organisme ragi, maka piruvat akan berubah menjadi etanol. Nah, yang pada manusia, pada hewan lainnya, maka asam piruvat ke laktat itu hanya menghasilkan 2 mol ATP. Sama juga ke piruvat ke ini, etanol menghasilkan 2 mol ATP. Ya. Ini lebih spesifik daripada untuk fermentasi alkohol. Jadi asam piruvat oleh piruvat dekarboksilase dirubah menjadi astaldehida,
ditambah C2, kemudian oleh alkohol dehidrogenase dirubah menjadi enzim untuk etanol. Oke, dan dirubah menjadi etanol. Itu proses fermentasi tanpa menggunakan oksigen. Oke. Nanti laktat fermentasi. Jadi laktat dihasilkan di otot ketika tubuh tidak mendapat suplai oksigen secara dengan cukup. Ya, misalkan Anda lari Anda olahraga yang dalam kelamaan, tapi beberapa detik itu tidak mendapat oksigen. Ketika Anda lari sebenarnya memang betul. Sehingga pirupat berubah menjadi laktat. Ya. Jadi pirupat dikonversi secara aerobik menjadi laktat. Ferment regenerasi akan membutuhkan NAD. Oke, kayak gitu. Sekali lagi ketika kemudian tubuh kekurangan oksigen. Sehingga nanti ke laktat akan numpuk di otot, di muscle, akan dikelola. Oke. Ini laktat fermentasi seperti ini, di glukosa, pirupat ini laktat. Jadi selesai. Nanti kalau tadi yang di atas laktat essential proses di dalam hati namanya siklus Cori namanya. Ya. Bagaimana laktat kemudian diproses menjadi glukosa itu masuk ke hati, di lubang hati namanya siklus Cori. Baru kemudian di hati juga menjadi glukosa. Oke, ini yang terakhir ya, heksosa monofosfat sunfate. Ini adalah jalur lain, ya bukan jalur utama, tapi jalur lain yang bisa digunakan oleh metabolisme karbohidrat. Ya, metabolisme utamanya tadi adalah glikolisis dan Ebden-Merhof. Tapi tubuh mempunyai cara lain atau menyediakan cara lain untuk menghasilkan pemecahan. Ya, rumusnya yang grafiknya yang terlalu ribet ini ya. Jadi alternatif lintas metabolisme mengoksidasi glukosa. Itu disebut heksosa monofosfat PTW atau ada disebut dengan heksosa monofosfat SAN namanya. Ya. Jadi ada dua tahapan. Pertama adalah fase oksidatif dan fase non oksidatif. Ya, fase oksidatif. Nah, kalau pada glikolisis dan itu kan juga sama ya. Ada dua, bisa fase oksidatif, bisa terakhir glikolisis fase oksidatif, yang terakhir itu wajib fase oksidatif, artinya fase yang membutuhkan oksigen. Bisa juga fasenya non oksidatif, tapi yang nomor dua wajib, tidak bisa. Kalau yang pertama tidak ada oksigen, yang siklus krebs tidak bisa, ya. Jadi wajib kudu menggunakan oksigen. Kudu wajib menggunakan oksigen. Oke. Kalau saya lihat di garis merah di atas itu adalah namanya proses fase oksidatif, sedangkan yang di bawah garis merah ini adalah fasenya non oksidatif. Ya. Mulai dari glukosa 6-fosfat dirubah menjadi ribosa 5-fosfat. Kemudian ribosa 5-fosfat dirubah menjadi gliasil adenin 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat. Itu prosesnya seperti itu. Oke. Kita lihat mudah-mudahan ada yang lebih spesifik lagi. Nah, ini mungkin lebih ada bayangannya adalah bahwa ada dua, ada fase oksidatif dan fase non oksidatif. Fase oksidatif yang putih dan fase non oksidatif itu fase yang warna kuning. Nah, fase oksidatif itu berasal dari glukosa 6-fosfat dirubah menjadi ribosa 5-fosfat. Ya. Bisa juga dirubah menjadi silulosa. Itu sampai fase pertama. Nah, fase yang non oksidatif tentu tidak menggunakan oksigen. Ya, tidak membutuhkan oksigen ya. Jadi dari gliseraldehida fosfat GAP itu, GAP itu ya dengan menggunakan berbagai enzim itu akan dirubah sampai membentuk fruktosa 6-fosfat sampai menjadi GAV. Jadi yang ribosa itu, ribosa 5-fosfat itu akan mengalami proses beberapa rangkaian reaksi sampai menghasilkan gliseraldehida 3-fosfat.
Jadi nanti kalau mau memperdalam apa sih enzimnya silakan saja ya. Nah ini udah saya kasih tahu juga nih. Ternyata ini dah fase oksidatif itu misalnya glukosa 6 fosfat menjadi nanti dikaitkan dengan grafiknya itu enzimnya yang terlibat glukosa 6 fosfat dehidrogenasa dan seterusnya. Lalu ada fase non oksidatif fase. Ini adalah reaksinya kan tadi ribosa atau silosa yang sampai membentuk glyceraldehyde 3 fosfat. Ini adalah enzimnya. Ya, jadi kalau misalkan nanti mau memperdalam, silakan. Ya. Nah ini ada kalau kita ringkas reaksi dari jalur heksosa monofosfat atau heksosa monofosfat VHV atau heksosa monofosfat SAN S. Jadi ada dua reaksi fase oksidatif dan fase non oksidatif. Jadi kan tadi glukosa dan fosfat sampai ribosa tadi kan, oke? Sedangkan reaksi kimia fase non oksidatif dari ribosa 5 fosfat sampai dengan 5 fruktosa. Nah kalau kemudian di total digabung, maka reaksinya seperti yang di bawah ini, 6 glukosa 6 fosfat membutuhkan oksigen, dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat H34 menghasilkan 36 ATP. Bayangkan, kalau tadi Erdős-Meyerhof menghasilkan berapa? 38 ATP. Ini menghasilkan 36 ATP ya. Ingat nanti dihitungnya dari glukosa 6 fosfat. Sudah tahu bahwa glukosa 6 fosfat itu berasal dari glukosa. Nah, ketika glukosa dirubah menjadi glukosa ini membutuhkan 1 ATP sehingga nanti hasilnya bukan 36 tapi 35. Lihat pertanyaannya. Ya, reaksi kimia fase kalau misalkan dia bilang bahwa reaksi kimia fase oksidatif pada HMP gitu aja, itu artinya dimulai dari glukosa sehingga menghasilkan 36 hasilnya, betul ya, 36. Tapi harus dikurangi yang di sebelah kiri. Karena glukosa 6 fosfat itu berasal dari glukosa. Jadi ketika glukosa dikasih fosfat, itu membutuhkan energi. Nah, apa perbedaannya? Apa perbedaannya sekarang antara siklus Sistat atau Erdős-Meyerhof dengan HMP atau HFS? Pertama, jumlah ATP hasilkan 38 itu menghasilkan 36 ATP. Di bawah ada catatannya. HFS pada heksosa monofosfat, glukosa menjadi glukosa monofosfat perlu 1 ATP. Sehingga 6 kurang 1 3. Jadi hitung-hitungannya seperti itu sudah. Nah, kita harus menghitungnya dari awal. 35 ATP. Nah, lihat lagi kebutuhan oksigen pada akhir proses siklus Krebs. Kalau yang heksosa itu kan pada permulaan, benar kan? Ada fase oksidatif, fase non oksidatif. Kalau pada siklus kalau Erdős-Meyerhof sebetulnya itu apa namanya? Harus perlu oksigen. Karena kalau tidak ada oksigen tidak akan bisa siklus Krebs tidak akan. Nah, koenzim yang digunakan NAD dan NADP. Jadi koenzim adalah proses yang membantu mempercepat proses-proses reaksi kimia. Oke, saya selesaikan dulu nih, sudah hampir 1 jam ya. Jadi sudah 3 jalur metabolisme besar untuk proses metabolisme ini. Nanti kita akan masuk ke gluconeogenesis, respirasi, dan kasus-kasus metabolisme karbohidrat, laktosa intoleran, hipoglikemia, dan diabetes. Ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Wah, ini ada 2 orang yang baru masuk, belum saya makanya kalau lebih dari 10 menit ada 2 orang yang nunggu di lobi ini belum bisa masuk ini. Karena saya sudah mulai nggak bisa saya lihat ini. Jadi besok jangan sampai telat, paling 5 menitnya. Karena kalau saya masuk, kalau sudah slideshow kan itu kan ketutup tuh, ya. Masa saya harus
melihat siapa masuk, nggak bisa. Ini sekarang Webex mungkin sudah mengerti kalau kuliah itu harus disiplin ya. Sama juga kalau upacara bendera ini, kalau upacara bendera ya, ini kalau telat 5 menit itu nggak akan di let in oleh apa namanya, oleh co-hostnya, nggak bisa ikut upacara. Ntar saya ikut upacara. Tadi kenapa saya menggunakan dual device supaya dapat upacara bisa ngajar. Salahnya fakultas ngapain saya dikasih kuliah jam 8 ya kan. Udah nggak? Jadi ini baru masuk ini 2 orang sebelum saya masukkan karena saya nggak lihat karena ketika PowerPoint itu diputar ya ketutup semua. Ada yang tanya? Ada yang bertanya? Mudah-mudahan saudara belum mengerti tidak apa-apa. Jadi minimal sudah melihat nanti akan saya kasih share ini ya PowerPoint-nya. Nanti silakan dicermati baru akan mengerti. Kalau sekali mungkin hanya istilah-istilahnya. Nanti istilah-istilah itu harus saudara mengerti. Apa semua glikolisis, apa sebenarnya Edelman-Hope, apa semua HMP, apa semua glikolisis, glikogenesis, dan seterusnya. Ya. Nah, minggu depan saya harus tetap ngasih kuliah ke kelas A dan C ini biar nyambung. Ya, nanti minggu depan karena ini satu paket karbohidrat, jadi saya harus selesaikan dengan kelas A dan C ya. Jadi minggu depan Senin berarti saya ketemu lagi dengan kelas A dan C ya. Ya. Ada pertanyaan nih? Sebelum saya ini. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Mohon jaga kesehatan ya. Kita masih virtual ini. Kita maunya di dalam kelas gitu, walaupun dalam terbatas. Tapi karena belum bisa ya kita tidak bisa memaksa. Oke. Kalau nggak ada, terima kasih. Selamat pagi ya. Ada 2 temannya masih di lobi nih, pasti saya belum masukkan. Ya, ya silakan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, nanti saya kasih itu ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.